Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pernah sejarah. Pernah nggak kepikiran sih, gimana hebatnya sebuah foto? Kayak cuma gambar diam, tapi bisa cerita lebih banyak daripada kata-kata, bahkan bisa bikin dunia gempar. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas cerita di balik 10 foto paling ikonik sepanjang sejarah dunia. Foto-foto yang nggak cuma ngerekam momen, tapi juga nangkep emosi, tragedi, dan semangat zaman. Siap diajak jalan-jalan ke lorong waktu, dan ngungkap cerita yang tersembunyi di balik lensa? Yuk mulai! Petualangan kita dimulai di lapangan Tiananmen, Tiongkok, tahun 1989. Waktu itu lagi rame banget demonstrasi mahasiswa yang nuntut reformasi demokrasi. Tiba-tiba muncul sosok yang bikin semua orang kaget. Seorang pria biasa aja bawa tas belanjaan, berdiri tegak di depan barisan tank. Nggak bawa senjata, nggak teriak-teriak, cuma keberanian yang terpancar dari matanya. Dunia terpana. Siapa dia? Apa yang terjadi sama dia? Misteri Tankman, begitu dia dipanggil, masih jadi tanda tanya sampai sekarang. Foto ini yang diambil diam-diam sama fotografer Jeff Widener dari balkon Hotel Beijing, jadi simbol perlawanan rakyat melawan pemerintah yang otoriter. Sebuah potret keberanian yang abadi, yang ngingetin kita kalau satu orang aja bisa bikin perubahan. Tankman adalah bukti kalau sejarah nggak selalu tertulis di buku, tapi juga tergambar di foto yang bikin hati bergetar. Lanjut ke Vietnam, tahun 1972. Di tengah perang yang berkobar, seorang anak perempuan kecil lari-lari ketakutan, badannya kebakar napalm. Tangisannya bikin hati kita miris, kepanikan jelas banget di wajahnya yang polos. Namanya Kim Phuc. Dia masih umur 9 tahun waktu bom napalm Amerika Serikat ngehancurin desanya. Foto yang diambil sama fotografer Nick Ut ini bikin dunia gempar. Nunjukin betapa kejamnya perang, kekejaman dan penderitaan orang-orang yang gak berdosa. Napalm Girl jadi simbol pilu perang Vietnam, yang bikin banyak orang di seluruh dunia protes dan nolak perang. Foto ini juga ngingetin kita sama dampak perang yang gak pandang bulu, yang nyakitin jiwa dan raga generasi penerus. Tapi di balik kengerian yang ada di foto itu ada cerita tentang semangat hidup. Kim Phuc, si gadis kecil dalam foto itu, ternyata selamat dan sekarang aktif menyerukan perdamaian dunia. Kita pindah ke medan perang lain, Pulau Iwo Jima, tahun 1945. Perang Dunia Kedua lagi seru-serunya. Di tengah pertempuran sengit melawan pasukan Jepang, 6 tentara Amerika bareng-bareng ngibarin bendera Amerika Serikat di puncak Gunung Suribachi. Foto karya Joe Rosenthal ini jadi simbol kemenangan dan patriotisme Amerika. Lebih dari sekadar dokumentasi perang, foto ini bikin semangat juang dan persatuan makin berkobar di masa-masa sulit. Tapi, di balik kejayaan yang tergambar, ada cerita sedih. 3 dari 6 tentara di foto itu gugur di pertempuran berikutnya. Pengibaran bendera di Iwo Jima jadi pengingat tentang pengorbanan besar demi meraih kemenangan. Foto ini ngajarin kita tentang arti persatuan, keberanian, dan pengorbanan. Sebuah penghormatan buat para pahlawan yang rela ngorbanin nyawa buat negara. Rasain euforianya di Times Square, New York, 11 Agustus 1945. Perang Dunia Kedua resmi berakhir. Semua orang tumpah ruah di jalanan, penuh sukacita. Di tengah kerumunan yang lagi happy-happy, seorang pelaut spontan nyium seorang perawat. Foto jepretan Alfred Eisenstadt ini ngeabadiin momen euforia kemenangan dengan sempurna. Ciuman yang penuh gairah, tapi juga penuh makna. Sebuah simbol kelegaan, harapan, dan janji akan masa depan yang lebih baik. Identitas pelaut dan perawat di foto ini sempat jadi misteri. Tapi, di balik anonimitas mereka, terpancar semangat zaman bahagia karena perang udah berakhir dan kangen banget sama kedamaian. VJ in Times Square, nama foto ini jadi pengingat kalau di balik setiap perang, ada cinta dan harapan yang nunggu buat dirayain. Kita lanjut ke New York City, 11 September 2001. Hari yang kelam buat Amerika Serikat. Serangan teroris ngeruntuhin menara kembar World Trade Center, ngebunuh ribuan orang. Di tengah kepanikan dan keputusasaan, Richard Drew, seorang fotografer Associated Press, ngeabadiin momen tragis seorang pria yang jatuh dari menara BBTC. Badannya melayang di udara, kayak pasrah sama takdir. Identitas The Falling Man sampai sekarang masih misteri. Tapi, foto ini jadi simbol pilu tragedi 9/11, ngerekam detik-detik terakhir kehidupan di tengah reruntuhan. Foto ini bikin perdebatan tentang etika jurnalistik.
Pantas enggak sih mempublikasikan momen kematian seseorang? Tapi, di sisi lain, foto ini juga jadi pengingat betapa rapuhnya hidup dan pentingnya menghargai setiap momen. Kita tinggalin dulu dukanya dan pindah ke New York City tahun 1932. Waktu itu lagi dibangun gedung pencakar langit Rockefeller Center. Sekelompok pekerja konstruksi lagi asyik makan siang di atas balok baja, ratusan meter di atas tanah. Foto lunch atop a skyscraper karya Charles C. Ebbets ini langsung menarik perhatian dunia. Gimana nggak? Para pekerja itu duduk santai di ketinggian, tanpa pengaman sama sekali. Foto ini jadi simbol keberanian, kerja keras, dan optimisme Amerika di era depresi besar. Di tengah krisis ekonomi, mereka tetap semangat kerja keras ngebangun mimpi. Lebih dari sekadar dokumentasi konstruksi, Lunch Atop a Skyscraper adalah potret manusia yang nggak kenal lelah, berani ambil risiko, dan selalu optimis menatap masa depan. Perjalanan kita lanjut ke Nipomo, California, tahun 1936. Amerika Serikat lagi dilanda badai debu yang parah banget. Di tengah situasi genting itu, seorang ibu muda duduk termenung di tenda darurat, matanya penuh keprihatinan. Namanya Florence Owens Thompson. Dia seorang ibu migran yang kehilangan segalanya gara-gara depresi besar. Foto karya Dorothea Lange ini jadi simbol penderitaan dan keputusasaan rakyat Amerika di masa sulit. Migrant Mother menyentuh hati nurani dunia, nunjukin isu kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Foto ini jadi pengingat kalau di balik kemewahan Amerika, cerita sedih orang-orang yang terpinggirkan. Lebih dari sekadar potret kemiskinan, Migrant Mother adalah cerminan kekuatan dan ketegaran seorang ibu yang berjuang demi hidup anak-anaknya. Sekarang, kita tinggalin bumi sebentar dan terbang ke luar angkasa. Bulan Desember 1916, kru Apollo 8 jadi manusia pertama yang orbit bulan. Dari jendela pesawat ruang angkasa, mereka lihat pemandangan yang luar biasa indah bumi. Planet biru yang rapuh terbit di atas cakrawala bulan. Foto Earthrise yang diambil sama astronaut William Enders jadi salah satu foto paling berpengaruh sepanjang masa. Untuk pertama kalinya, manusia ngelihat planet mereka dari sudut pandang yang beda banget. Foto ini bikin kita sadar betapa kecil dan berharganya planet kita. Earthrise bukan cuma pencapaian teknologi, tapi juga tonggak penting dalam sejarah manusia. Foto ini ngajarin kita tentang pentingnya menjaga dan melestarikan bumi, satu-satunya rumah yang kita punya. Kita lanjut ke Lakehurst, New Jersey, 6 Mei 1937. Dunia ngelihat dengan ngeri saat balon udara Hindenburg, simbol kejayaan teknologi Jerman, terbakar hebat waktu mau mendarat. Foto karya Sam Sher ngeabadiin detik-detik mengerikan saat api ngelalap habis balon udara raksasa itu. Asap hitam ngebul tinggi, menelan 36 nyawa dan mengakhiri era keemasan balon udara. The Hindenburg Disaster jadi simbol kerapuhan teknologi dan ambisi manusia. Foto ini ngingetin kita kalau kemajuan teknologi, kalau nggak diimbangi kehati-hatian, bisa jadi bencana. Lebih dari sekadar dokumentasi kecelakaan, foto ini ngajarin kita tentang pentingnya kerendahan hati dan kewaspadaan dalam menghadapi kemajuan zaman. Perjalanan kita berakhir di Havana, Kuba, tahun 1966. Di tengah kerumunan massa yang ngerayain revolusi Kuba, seorang pria berwajah karismatik berdiri tegak, matanya tajam dan penuh tekad. Namanya Ernesto Che Guevara, seorang revolusioner ikonik. Foto karya Alberto Korda ini yang diambil secara nggak sengaja waktu Guevara datang ke pemakaman korban ledakan kapal La Cubre, jadi salah satu foto yang paling banyak direproduksi di dunia. Potret Che Guevara dengan baret bintangnya jadi simbol perlawanan, pemberontakan, dan semangat revolusioner. Foto ini menginspirasi gerakan-gerakan sosial di seluruh dunia, dari Amerika Latin sampai Asia Tenggara. Lebih dari sekadar potret seorang revolusioner, foto ini nunjukin semangat juang melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan sosial. Sahabat pena sejarah, itu tadi 10 foto ikonik yang udah ngebawa kita ngelihat berbagai peristiwa penting, tragedi kemanusiaan, dan semangat zaman. Foto-foto ini bukan cuma rekaman masa lalu, tapi juga cerminan diri kita sebagai manusia. Sekarang giliran kalian, foto sejarah mana yang paling berkesan buat kalian? Ceritain pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih udah ikut dalam perjalanan sejarah ini.
Jangan lupa subscribe channel Saada Echa buat video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.